قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kembali melanjutkan untuk membaca buku 175 Jalan Menuju Surga. Setelah kemarin pada halaqah yang sebelumnya kita membaca tentang cara penghuni surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Sekarang kita akan membaca sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang penghuni surga yang paling rendah tingkatannya. Jadi seperti apa sih tingkatan penghuni surga yang paling rendah? Kita bicara yang paling rendah saja nih. Kita nggak bicara yang tinggi, ya. Tapi kita bicara yang paling rendah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dalam Muslim, "Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahli jannati manzilatan." Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang siapa penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Maka Nabi SAW di sini melanjutkan kisahnya, qala huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhilal ahlu jannati jannatah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, dia adalah seseorang yang datang setelah semua penghuni surga itu masuk dalam surga. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, udkhul jannah. Disampaikan kepadanya, silahkan ya Anda masuk ke dalam surga. Maka orang tersebut mengatakan, fayaqulu ayyu rabbi kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Ya ayyu rabbi kaifa waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, bagaimana caranya? Semua orang telah masuk ke dalam surga. Mereka menempati ya tempatnya masing-masing dan telah mengambil bagiannya. Maka fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, atardha ayyakuna laka mithlu mulkin min malaki atardha ayyakuna laka mithlu mulkin malikin min mulukid dunya. Maka dikatakan kepadanya, apakah Anda suka jikalau Anda memiliki kerajaan seperti yang dimiliki seorang raja di kalangan raja-raja dunia? Maka orang tadi menjawab, ya, fayaqulu raditu rabbi. Ya Allah, tentu. Ya, aku mau. Tentu, aku mau. Ya, siapa yang nggak mau? Ya Allah beri kenikmatan dengan kenikmatan seperti halnya seorang raja ketika di dunia. Maka dikatakan kembali, fayuqalu laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Maka dikatakan kepadanya, kamu akan mendapatkan yang semisalnya. Ya, ini yang pertama, yang semisalnya, yang semisalnya, dan semisalnya. Dan disebutkan pada yang kelima, ya, faqala fil khamisati raditu rabbi. Maka pada yang kelimanya orang tadi mengatakan tentu mau wahai Rabbku. Ya, ini kenikmatan penghuni surga yang paling rendah. Itu apa? Allah SWT akan beri kenikmatan seperti halnya seorang raja 5 kali lipatnya. Seperti raja di dunia. Belum hanya cukup sampai di situ. Allah SWT menyebutkan fayaqulu hadza laka asratu amthalihi wa laka mastahat nafsuka wa ladzat ainuka. Maka Allah SWT mengatakan ini semua untukmu dan 10 kali lipatnya. Bukan cuma 5 tapi 10 kali lipatnya. Dan bagimu segala apa yang diinginkan oleh jiwamu dan yang menyenangkan pandangan matamu. Lalu dia berkata, tentu aku suka wahai Rabbku. Ya, ini kedudukan penghuni surga yang paling rendah. 10 kali lipat seperti raja di dunia. Pernah di antara kita yang bertemu dengan raja di dunia? Atau dia adalah sebagai seorang raja di dunia, bagaimana kenikmatannya? Tentunya kenikmatannya luar biasa. Dan nanti ya penghuni surga yang paling rendah kedudukannya 10 kali lipat seperti raja-raja di dunia. Kenikmatannya bahkan jauh lebih nikmat, tentunya nggak akan sama seperti kenikmatan yang diperoleh raja
raja dunia. Maka ini sekali lagi ya para pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, motivasi bagi kita semuanya bahwa kenikmatan surga adalah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah terbayangkan oleh akal pikiran kita. Oleh karena itu mari jangan kita korbankan ya kenikmatan surga hanya untuk kesenangan semata di dunia, mungkin hanya ingin menikmati perbuatan yang terlarang dalam agama ya, atau kita tidak terlalu peduli dengan aturan dan juga hukum Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita perbaiki diri dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini memotivasi kita semuanya untuk lebih giat lagi mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.